Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Oh, sehat. Ini kok nanti ketika Bu Fafa nanya bagaimana kabarnya, silahkan nanti minta tolong dijawab. Alhamdulillah baik, Spendus Jaya, siswanya istimewa gitu nggih anak-anak? Siap. Siap. Untuk menambah semangatnya kita. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya. Pagi ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Minta tolong nanti untuk presensinya diisi anak-anak. Link Google Form sudah Bu Fafa bagikan di grup WA-nya milik anak-anak. Sudah Bu. Kemudian, selanjutnya terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah bersedia mengikuti, menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, layanan pada pagi hari ini. Kemudian untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada salah satu anak yang mau memimpin berdoa. Ivan. Oke, Mas Ivan. Boleh minta tolong dipimpin berdoanya untuk teman-temannya. Ya Bu, siap Eva. Kita doa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ivan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Ya Bu, sama-sama Bu. Pada pagi hari ini itu Bu Fafa akan menyampaikan sebuah materi atau sebuah layanan kepada anak-anak. Nah, layanan apakah itu? Layanannya namanya layanan bimbingan klasikal gitu. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang masa depan yang cemerlang dengan menggunakan pohon cita-cita. Nah, sebelum kita melaju ke tahap yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari diberikannya layanan ini. Nah, Fafa ingin anak-anak itu mampu menganalisis cita-cita yang sesuai dengan kemampuan dirinya anak-anak seperti itu. Nah, kemampuan diri di sini adalah bakat dan juga minat yang dimiliki oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, Bu Fafa juga ingin anak-anak itu bisa atau mampu memahami pentingnya bakat dan juga minat yang dimiliki oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir, Bapak ingin anak-anak itu mampu merencanakan karir atau cita-cita yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak seperti itu. Nah, di sini Bu Fafa mau mengingatkan bahwa layanan ini hanya akan diberikan selama 1 jam pelajaran saja. Jadi Bu Fafa minta anak-anak, meskipun kita di sini itu ada bercandanya, kita di sini itu ada guyonannya, tapi anak-anak tetap serius dan tetap memperhatikan nanti materi apa yang akan Bu Fafa sampaikan. Sebelum kita masuk ke tahap yang selanjutnya, itu kita main-main dulu ya anak-anak. Jadi kita akan bermain tentang pertanyaan yang selalu pertanyaan yang mudah, tapi selalu dijawab salah oleh banyak orang kayak gitu. Nah, sudah siap? Siap Bu. Kita mulai dari yang pertama ya. Ban beca ada berapa? Ada yang bisa menjawab? 3. Tiga? Yakin 3? Oke, dikunci jawabannya 3. Yang benar adalah 6. Kenapa 6? Karena ada 3 dalam dan Dan keluar. Oh, iya.
Oh iya. Oh iya kan? Nah ini jawabannya mudah tapi tidak terfikirkan. Oke, yang selanjutnya nggih. Sudah nggih permainannya bisa kita lanjut di lain waktu karena kita di sini hanya 1 jam pelajaran. Nah, nanti di sini kita akan jadi kita akan membicarakan tentang masa depan di mana nanti dalam membicarakan masa depan itu kita akan membuat sebuah proyek. Wah, proyek apa? Itu. Jadi kita nanti akan membuat sebuah produk di mana produknya itu dinamakan pohon cita-cita. Sebelum kita membuat pohon cita-cita, ini Ibu mau membagikan video dulu ke grup WhatsApp-nya kalian ya, anak-anak. Jadi nanti mohon untuk dilihat dulu videonya, kemudian setelah itu nanti dikomentari isi dari video itu apa. Oke? Siap, Ya, Bu. Oke. Nah, sudah nggih. Silakan ditonton dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk menonton video tersebut. Oke, Bu. Sudah nggih anak-anak? Sudah dilihat videonya? sudah. Nggih. Kira-kira tentang apa itu anak-anak? Videonya. Pentingnya memperjuangkan cita-cita, Bu. Oh iya, Mas Lintang. Mas Lintang menjawab pentingnya memperjuangkan cita-cita. Bagus. Kemudian ada lagi? Iya, Bu. Oh iya, Mbak Ayu. Merumuskan cita-cita. Oh, pentingnya merumuskan cita-cita. Pintar, istimewa sekali jawabannya anak-anak. Terima kasih Mas Lintang, Mbak Ayu, Mas Ivan, dan juga Mbak Yuni yang sudah menjawab dari analisis video yang sudah Bu Fafa berikan. Nah, jadi dari keempat teman kalian itu mereka membicarakan tentang cita-cita. Nah, sebenarnya apa sih cita-cita itu, anak-anak? Atau apakah kalian memiliki cita-cita jadi dokter, guru, hakim, pengacara, atau apa? Kira-kira apa sih cita-cita kalian? Ada yang bisa menjawab? YouTuber. Mau guru, Bu. Kamu jadi YouTuber. Iya, Bu. Lanjut. Ada lagi? Jadi pengusaha, Bu. Bagus sekali. Dan terima kasih sudah menjawab. Bu Fafa suka sekali, ternyata kelas ini antusiasnya sangat tinggi. Dan ketika ditanyai tentang cita-cita, ternyata anak-anak itu sudah memiliki gambaran tentang cita-cita. Padahal kebanyakan remaja itu tuh banyak sekali yang ketika ditanya apa sih cita-cita kalian, itu pasti mereka menjawabnya itu tidak tahu, tidak paham, atau bahkan banyak sekali yang tidak menjawab. Kenapa mereka tidak menjawab? Karena mereka itu tidak paham dengan cita-cita apa yang mereka miliki, seperti itu. Nah, tadi Mbak Yuni juga sudah menyinggung cita-cita berdasarkan bakat dan juga minat. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki cita-cita atau tidak bisa menjawab ketika ditanyai cita-cita karena mereka itu tidak paham dengan kemauan dirinya mereka. Kita masuk dulu ke materi tentang bakat. Nah, sebenarnya apa sih itu bakat? Ada yang tahu bakat itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Yasinta. Kelebihan diri, Bu. Oh iya, bagus sekali Mbak Yasinta. Mas Ivan? Saya mau ke belakang, Bu. Oh, saya kira menjawab. Boleh Mas Ivan, boleh. Mas ya, Bu. Bilet, Bu. Bu. Selain Mbak Yasinta, mungkin ada yang mau menjawab? Kita, Bu. Oh iya, Mbak Nita, boleh silakan. Bakat itu kelebihan yang kita punya sejak lahir, Bu, atau Oh, ya. bawaan. Bagus sekali. Jadi bakat bawa kelebihan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, gitu ya Mbak Nita ya. Iya, terima kasih Mbak Yasinta dan Mbak Nita. Mbak Ririn mungkin mau menjawab? Saya, Bu. Oke, monggo. Bakat itu adalah potensi dari lahir, Bu, yang diberikan oleh Tuhan, Bu. Oke, keren sekali. Nah, jadi dari Mbak Yasinta, kemudian dari Mbak Nita, kemudian dari Mbak Ririn, itu kita bisa mengambil garis besar bahwa bakat itu bisa dikatakan sebagai kemampuan alamiah
atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ternyata semua manusia itu pasti memiliki bakat. Lah kok bisa? Semua manusia itu pasti memiliki bakat. Iya, karena bakat itu tidak hanya kemampuan yang berpusat pada pengetahuan saja. Tapi di sini bakat itu ternyata ada banyak sekali. Ada. Semua orang itu memiliki bakat. Tapi yang membedakan hanyalah apakah dia itu memiliki minat atau tidak untuk mengembangkan bakat tersebut. Di sini, yuk kita analisis bakat dan minat kita secara berkelompok menggunakan jendela Johari. Nah, apa sih itu jendela Johari? Nah, jendela Johari itu tampilannya seperti ini, anak-anak. Jadi ini adalah sebuah jendela di mana jendelanya ini nanti bisa membantu kita untuk menganalisis diri kita sendiri kayak gitu. Di sini nanti Bu Fafa akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Nanti di dalam kelompok kecil itu silahkan nanti anak-anak berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang bakat dan minat yang anak-anak miliki. Nah, kalau misalnya Bu, saya enggak tahu kok Bu bakatnya saya apa. Jadi silahkan nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, minta tolong ke teman-teman kalian untuk ngasih tahu bakat kalian itu apa, minat kalian itu apa, kesukaan kalian itu apa. Nanti silahkan didiskusikan kemudian dituliskan di jendela Johari yang nanti sudah Bu Fafa buatkan formatnya dan akan Bu Fafa kirimkan ke grup WA kalian di linknya. Nah, nanti silahkan kalian tuliskan dulu secara pribadi bakat kalian, minat kalian, kelebihan, kekurangan itu berdasarkan versi kalian itu apa. Kemudian nanti minta tolong ke temannya kalian untuk menuliskan bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan kalian itu apa. Kemudian nanti dituliskan ke dalam jendela Johari yang sudah Bapak siapkan. Gitu nggih. Nanti jika sudah, silahkan nanti kalian menganalisis bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan kalian yang sudah didapatkan dari hasil diskusi itu ke dalam jendela Johari tersebut. Nah, setelah dianalisis, nanti silahkan kalian membuat pohon cita-cita. Contohnya seperti ini. Nah, gimana Bu cara buatnya? Nanti kalian bisa membuat proyek ini atau gambar pohon ini menggunakan aplikasi Canva. Yang sudah kalian buat, itu silahkan kalian jadikan satu dan tampilannya akan seperti ini. Nah, silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok di grup WA milik kalian, nanti Fafa pantau. Jika ada hal-hal yang masih dibingungkan, boleh nanti silahkan kalian bertanya kepada Fafa. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan, berdiskusi di grup WA-nya milik kalian. Nanti Bu Fafa beri waktu 20 menit. Setelah itu silahkan nanti kalian presentasikan secara berkelompok. Gitu ya anak-anak. Ada yang mau mempresentasikan hasil karyanya terlebih dahulu? Oh nggih, monggo Mas Lintang, silahkan untuk mewakili kelompok 2 nggih Mas Lintang. Iya Bu, di sini saya sudah menuliskan untuk bakatnya ya Bu dan cita-cita ya Bu. Terus Nggih. kelebihannya untuk bakat saya itu skolastik ya Bu. Terus Nggih. cita-cita saya itu arsitek. Nah, Wah nggih. saya itu menurut saya ya Bu, kelebihan saya gitu Ya. ya Bu, itu mudah mengingat, kemudian bisa menjabarkan sebuah kejadian dengan sangat detail gitulah Bu. Jadi saya melihat apa nanti bisa saya menceritakan secara detail gitu Bu. Itu yang saya baru buat sih Bu, begitu. Oh nggih. Nggih, terima kasih Mas Linta. Salam. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi. Nggih, semua kelompok sampun presentasi nggih. Nggih.
Udah, Bu. Oke, nah kira-kira dari materi yang tadi Bu sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih yang tadi kita bicarakan dari awal sampai akhir ini? Oke, monggo Mbak Yasinda. Saya Bu. Oke, monggo. Eh, pentingnya kita mengetahui minat kita, Bu, sama cita-cita kita. Eh, dihubungkan dengan hobi juga. Jadi, misalkan kita bercita-cita menjadi apa, kalau misal didukung dengan hobi atau minat kita sesuai sama kompetensi kita atau potensi kita, itu malah akan lebih menjalaninya tuh akan jadi senang, Bu, dan sesuai gitu. Misalkan kayak tadi yang disampaikan oleh Mbak Ririn, dia kan punya hobi menyanyi, dia juga punya bakat suaranya bagus. Nah, itu dalam menjalani apa cita-citanya suatu saat itu tidak akan menjadi beban seperti itu. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Yasinta sudah mau menyimpulkan. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan kesimpulan dari Mbak Yasinta? Sudah, Bu. Matur suwun. Terima kasih Saya sudah lapar, anak-anak Bu. sudah mau bersedia mengikuti layanan pagi ini dengan sangat baik, antusiasnya luar biasa sekali. Kalian memang benar-benar hebat dan juga istimewa, anak Spendus. Tidak ada yang tidak istimewa. Jadi perlu diingat bahwa setiap manusia itu memiliki bakat. Yang membedakan itu mau atau tidak, ada atau tidak minatnya mereka untuk mengembangkan bakat tersebut. Seperti itu ya. Jadi silahkan kenalilah diri kalian, kelebihan, kekurangan, bakat kalian, minat kalian, itu silahkan dikembangkan semaksimal mungkin, sebisa kalian. Karena apa? Karena ketika kalian sudah tahu bakat dan minat, itu kalian bisa merencanakan cita-cita kalian, dan ketika kalian itu sudah bisa merencanakan cita-cita kalian, insya Allah ketika melangkah ke jenjang yang selanjutnya, itu kalian lebih mudah karena sudah memiliki target dan juga keinginan untuk maju. Satu hal lagi yang ingin Bu Fafa sampaikan kepada kalian, jangan pernah membatasi diri kalian karena manusia itu sudah penuh dengan keterbatasan. Seperti itu nggih anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa presensinya untuk diisi nggih anak-anak, kemudian LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan, minta tolong nanti dikirimkan. Jangan lupa untuk dikirimkan, karena itu juga menjadi salah satu nilai keaktifan dari kalian. Oke, sebelum Bu Fafa tutup, minta tolong salah satu untuk memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Bu. Oke, Saya yang memimpin ya, Bu. oke, monggo-monggo Mas Lintang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dari Bu Eva, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Mas Lintang. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan. Jika masih diperlukan untuk melakukan konsultasi atau bimbingan tambahan, bisa langsung menemui Bu Fafa ke ruang BK, ya, atau bisa langsung chat ke Bu Fafa. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.